pengajian apa to? Ki ono menyan. Ono wayang orong-orong ya. Terus apa? Sajen. Terus ono jaran kepang kuda lumping iki pengajian po. Ngono ta ngono ki. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana nanti Anda menjawabnya? Angkat tangan. Bagaimana Anda menjawab itu semua? Oke, silakan Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibicarakan ini konteksnya pengajian, konsepnya pengajian atau apapun itu bagi saya tidak penting. Tapi ada inti yang saya tangkap bahwa inilah kemesraan cinta, di mana agama tidak hanya berurusan dengan ibadah semata. Ibadah tidak hanya berurusan antara surga dan neraka, tapi ibadah mampu masuk melebur ke dalam hati setiap manusia, dulur-dulur ma'iyah semua. Agama masuk ke dalam budaya, ke dalam kesenian, dalam sastra, dalam puisi, dalam lagu, dalam nada, semuanya menyatu untuk menggapai ridho Sang Maha Cinta. Begitu Mbah Nun, kurang lebihnya. Ini teman-teman maknya tetap harus punya frame akademis loh ya. Tetap harus ada terminologinya, logika ilmiahnya ya. Iki teori dasari opo, kemudian terapannya piye gitu ya. Dan jangan pernah menjawab kepada orang lain, apakah ini agama, pengajian apa itu ndak jadi apa mau jadi tidak penting bagi aja ngomong ngono kuwi nek karo wong. Aja ngomong kanggoku ora masalah kuwi. Aku ora takon kanggomu. Kowe iki ngomong wong-wonge kudu kok kandhani nek perkara kowe dhewe ora usah kowe kondo. Ngono ya, am ya. Aja kejem-kejem kowe karo wong liya. Kita harus menjawab berangkat dari perkiraan kita terhadap tahapnya orang di depan kita, ngono lho am, ya. Bukan kita menunjukkan siapa diri kita, tapi didelok oh ada iki kelas 3 SD, aku berangkat menjawabnya dari level kelas 3 SD, tak unggahno kelas 4, SMP kelas 1, SMA ngono lho carane. Itu namanya komunikasi. Oke ya. Pokoknya aku saiki rada nesuan iki ya. Nesuan. Aku menungso ya. Walang lunga. Semut marai gatel lunga. Ada ngono jarene Pak Dalang mau. Dalangnya dhewe lali dhewe menungso apa duduan lho. Yang kedua, ayo Mas. Ya, saya perkenalkan, saya Sugiono dari Sawiji Jogoroto Jombang sini. Saya pertama kali mengikuti Ma'iyah, melihat, menyimak dari memang jujur dari media sosial, dari YouTube. Dan pertama kali saya melihat Ma'iyah itu iki opo toh, kok Ma'iyah iki opo, artinya Ma'iyah iki opo. Lajeng kula perdalam nggih mboten sengaja semerepe nggih saking rencang muter-muter YouTube, kula nyimak, oh ternyata Ma'iyah itu dalam artinya itu lingkup dari semuanya yang cara Jawa niki urip kuwi gawe apa to? Urip iku apa? Dan menuju kemana? Yang kita persoalkan tadi, nanti kalau ada orang tanya setelah nonton ini dari ya, iki piye to iki ana iki ngenteni pengajian kok malah jaran kepang. Iki pengajian apa? Iki piye? Ya carane jawab nang wong piye ngono lho Mas. Yang kita tanyakan di situ. Itu yang sedang kita pelajari bersama-sama ini. Kita kelas besar Ma'iyah pada pagi hari ini mencoba menjawab itu dari berbagai macam cara pandang. Lah sampean ngacung mangkarpe apa? Oke, nenek ora apa-apa. Sekarang Anda mulai kenal Ma'iyah kan? Di Ma'iyah terang-terangan kayak ngene iki mulane iki panggungnya sangat rendah, dia bisa langsung apa? Nyaduk ndasku nek aku salah.
Di sini tidak ada batas, di sini tidak ada pagar, di sini tidak ada atas bawah, di sini adalah mana benar mana salah, bukan siapa benar siapa salah. Demikian sabrang mawa damar panulu. Wis yang sampean sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry, Sumombito sini, Melaras, tangga sendiri. Ya memang benar, pasti ketika kita pulang nanti saya juga sudah berpikir tadi bakal ditanya loh, kok ada menyan, ada jaranan. Tapi kalau ditanya sama Mbah Nun tadi, bagaimana saya akan menjawab ketika ada pertanyaan itu? Pertama saya akan ajukan pertanyaan balik. Pertama, tujuannya tanya saya apa? Tujuannya tanya saya tentang itu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan landasan apa? Dengan landasan cinta, emosi atau apa gitu. Soalnya kan orang bertanya kadang ada itu dia bertanya itu niatnya bully gitu. Ketika kita jawab benar salah jawaban kita pasti dibully gitu. Jadi kalau emang dasarnya cinta, penasaran, pengen tahu, oke, nanti saya jelaskan semaksimalnya. Nanti lebih jelasnya mungkin saya akan geret, ayo ikut Maya biar tahu. Kalau perlu datang ke Cak Nun langsung gitu. Ini juga satu pola sikap dalam komunikasi sosial yang juga harus Anda pelajari. Jadi kon ditakoni wong iku gak duwe kewajiban jawab. Jadi nek ono iki wis rada pinter iki. Iki nek ono wong takon kon macam-macam bisa menjawabnya. Termasuk kalau wartawan tanya Anda, ya, misalkan itu pengajian apa? Masih gak pengajian, masih pengajian, masih duduk pengajian kate lapo kon. Ngono, iki ya iso. Ya satu, nomor loro apa meneh misale. Kon kok takon lagu langit mangku kiai ta ya apa? No. Ada bermacam-macam jawaban. Gitu ya. Apa meneh contohnya iku mang lho. Kon takonmu iku dengan landasan apa ya? Dasarnya apa? Karepmu? Ya, nah, jangan ngejak gelut langsung aja. Nah, iya. Kurang lebih seperti itu Janun. Nah, jadi di antara Anda dengan orang lain itu begitu banyak kemungkinan yang Anda harus punya tradisi kelakar atau imajinasi dalam tanda petik supaya Anda kaya. Gitu loh. Utawa sampean iku jawabnya gak ada hubungannya karo pertanyaannya. Iku pengajian tak jaran kepang iku sing jelas. Yo nek kacang yo dibagi-bagi rek ngono. Apa hubungannya? Ya mbok gak ero aku ah. Yo cari gendeng dhewe ya toh. Itu juga boleh. Nah oke ya, tapi sekarang kita cari jawaban yang akurat terhadap permasalahannya secara logis. Oke, wis ya. Jawaban sampean wis. Upama ditakoni aku temenan rek takoni, aku takon yo apa sih janjane? Ngono ya apa jawabmu? Kalau emang dia benar-benar tanya dan tanyanya itu penuh cinta, mungkin di sana itu multikultural, maksudnya multikultural. Iki ngomong dhewe diguyu dhewe. Kayak Pak Mustafa W. Hasim ini. Multikultural. Kalau tadi kan kesatuan cinta ya. Kalau Amol Niam tadi oke, ini multikultural. Terus. Masih ada lagi poinnya? Iya. Dan di sana itu tempat ini nggak bisa jelaskan. Oke, wes cukup siji gue ya. Anda sudah kasih kontribusi. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jamaah Ma'iyah Bojonegoro. Saya mau tanya tentang pertanyaan itu tentang pengajian yang alah tambah angel ya. Wis siji tapi rada banter didekno ya. Tentang pengajian. Kalau lihat jarang gepang kita harus ya maksudnya tentang lihat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan pengajian kan lihat apapun bisa sampai ke Allah kan namanya pengajian menurut saya. Kalau lihat jarang gepang, kalau lihat Noe yang bernyanyi, kalau lihat itu walaupun sedikit kita tahu tentang Allah, kita ya. Oke, apa saja yang membawa kita mendekat kepada Allah itu berarti pengajian, ya. Oke.
ada wanita diperkosa terus kamu ya Allah. Jadi banyak-banyaklah memperkosa supaya orang mengatakan ya Allah, ngono ya. Ya apa nek sing takon gendeng ngono ya apa kan? Ya pengajian kan ngajinya urip ngono. Ya wes oke. Sudah menyumbangkan satu. Apa saja, tidak penting itu menyan apa minyak wangi yang membawa Anda mengingat Allah, mendekat kepada Allah, dia berarti punya dimensi pengajian ngono ya. Oke. Ada Mas? Ada ide Mas? Ayo. Kat iling. Nah, menjawab dari pertanyaan yang ada yang tadi, mengapa pengajian ada jaranan, ada dalang, dan ada Mas Noe, Mas Sabrang. Karena kita berada di bumi Nusantara Indonesia yang mencakup kebudayaan Jawa. Dan kita tidak bisa berdakwah hanya monoton ke agama aja tanpa merangkul Jawane, cara Jawane ngoten Janun. Oke, jadi nek Jawa duduk agama, ngono ya Mas ya. Oh, nek kebudayaan duduk agama, makanya tidak hanya pengajian tapi juga merangkul budaya ngono. Oke, berarti budaya bukan agama. Nah, menyiarkan agama melalui budaya, budayanya sendiri tidak termasuk agama. Loh. Mendengar ya Mas, ini sinau ya. Orang mengatakan Sunan Kalijogo berdakwah dengan budaya. Oh, berarti budaya itu duduk agama, alat untuk menyiarkan agama gitu. Menurut jadi di mana agama sama budaya itu dewe-dewe. Oh, iki gelase iki banyune ngono ya. Oke, ini suatu cara berpikir. Saya tidak akan mengemukakan pikiran saya menggali dulu. Masih saya kasih waktu satu lagi sebelum saya minta Bapak untuk ikut menjawab juga. Pak Muzamil juga punya jawaban. Nanti endingnya Cak Fuad punya jawaban. Sabrang sebelumnya juga akan punya jawaban. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Kalau tidak ada langsung saya berikan kepada satu Mas, silakan maju Mas. Oke. Oh, luru ya wes luru ya cukup ya. Oke. Sudah ada beberapa poin ya Mas ya. Kesatuan cinta, multikultural, pendaya gunaan budaya untuk dakwah, agama gitu ya. Apa mau yuk? Foto pada hari wis metu kabeh tak kira. Yuk, silakan langsung Mas, poin ya. Nggih. Kalau saya ditanya pengajian kok ono menyani ono jaran kepangi, saya jawab apa mau ngaji tok sing kaya Cak Kartolo mau aku kau gak mbok ajeni, tapi sing Cak Kartolo mau malah Yasin, maca Yasin. Tapi sing dimaksud Cak Kartolo kalau Cak sapa mau itu berbeda. Dadi nek ditakai pengajian kok ono menyani. Lho, sing aku yo ngaji ning menyani ku, Pak. Gak ngaji ning para ngrungono tok ngaji, tapi aku ngaji yo ning menyan yo ning apa mau sing ditampilno iku tak kajeni, tak ngajeni iku mau gitu. Jadi itu ibaratnya yastami'unal qaul wa yatabi'u aksanahu. Jadi opo ae tak rungokno, opo ae tak delok, tapi sing tak deloki Gusti Allah. Kan ngono ya, kira-kira ngono ya? Heeh. Tapi ojo terus kon teplek terus. Lha pokok teplek ngaji aku rek. Otok ya ta. Iso ae jan ngaji. Ngajine iso. Keplek ambek ngaji. Ya ojo ngono lah ya. Opo gak kenang jarak. Lapor ngaji aku iki. Ya ojo ngono lah ya. Jadi semua tetap ada batas-batasnya. Tapi oke, sebuah poin lagi, sebuah pola pendekatan dengan jadi sisi pandang, sudut pandang. Kalau Sabrang nambahin jarak pandang. Anda tahu sekarang bahwa saya itu banyak berguru pada anak saya. Gitu. Dan Sabrang kayaknya belum pernah mengakui bahwa dia berguru sama saya. Saya yang sering mengakui saya berguru kepada dia. Ayo Mas, berikutnya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu tadi, pertama saya akan menjawab karena di
pada masa dulu pendahulu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada seni budaya itu untuk menyampaikan, dan ngaji itu untuk mengajarkan suatu kebaikan juga. Jadi sesuatu yang mengajarkan kita kebaikan yang bermaksud untuk mengajari kita suatu kebaikan itu ngaji dan ada hubungannya. Ngoten ya, Mbak Nun, nggih. Matur suwun. Oke, jadi apa saja terserah mau kesenian, mau kemenyan, mau apa asal mengajarkan kebaikan kepada saya, bagi saya itu adalah pengajian, ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Yang penting mendekatkan saya ke Allah, itu pengajian, gitu ya. Saiki sana terus ini. Sementara saya batasi 2 lagi itu ya, udah. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian mungkin kata dasarnya adalah dari ngaji, ngasah jiwa. Dari seni kita akan terasah jiwa kita, akan selalu ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua itu inna fi khalqis samawati wal ard min ayatillah. Semua yang ada di bumi itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan puncak dari keindahan, puncak untuk mengenal Allah, kita akan mengenal dari kesenian. Dah mungkin. Oke. Aku seneng jane jawabannya sebenarnya sudah ibarat jolo iki ono sing gawe tali rene. Nah, kita mencari pusat jalannya, sebenarnya awakmu ngelakoni urip aja dijemok pinggir tok. Yang harus Anda kuasai adalah pusat pegangan jala itu. Nek kon ngobano kabeh mel oba, nek kon ngobano teko pinggir, berpikirnya parsial, berpikirnya satu sisi, sing oba mek kene tok. Yang harus Anda cari dalam berilmu adalah pusat jalannya itu, ngono ya. Oke. Silakan Sabrang. Ini di sini, maju aja. Ini mikrofonnya di sini, gini. Gue cedak aku ban do ngerti cilik aku biar gantengnya kayak gue ya. Oh, pertama saya harus meluruskan dulu kalau dianggap tidak pernah menganggap ayah saya sebagai guru. Kalau saya harus mengumumkan itu namanya menghina. Karena aku citakan dikit awal ya suka bapak gue. Itu dari cintanya kepada ibu saya terus lahir saya. Lu pasti ya core being apa ya bahasa Indonesia nih. Galihe aku ki ya suka Cak Nun. Rasa diajari getihe neng getihku dan segala macam yang terjadi. Serius lu. Yo ora apa-apa, men rapena. Ngono delok ke ati. Ya saya gini ini belajar dari Cak Nun juga. Nglebokke ning ati. Oke, menjawab tadi itu. Ini saya membayangkan sebuah suasana yang pertanyaannya, ya ini kan suasananya pasti bermacam-macam. Saya membayangkan pertanyaan sing nakoki nyelekete, pengajian kok ono apa sene jaranan. Piye wi pengajian ono jaranan, pengajian ono menyan. Musyrik kuwi salah kuwi. Misale dingonoke, aku jawabe ya kudu nyelekete. Dari sudut pandang tali yang lain aku jawabe, lha kuwi ki yo kejemen wong sing menyane pengen mlebu surga yo ana sing apa jaranan yang pengen mlebu surga ora entuk arep mopek dhewe surgane. Oke, jawabanku ngono wae, sederhana. Yo enggak, itu kan misalnya dhek balese, yo enggak kan itu dalam pengajian biasanya kan apa? Enggak ada jaranan. Lho, kuwi pen berarti jaranane wis tobat, pengen mlebu surga. Kan ora apa-apa to. Kok menurutmu kok salah kuwi kan cuma anggapan-anggapanmu to. Wong siapa saja ikut pengajian itu tujuannya ingin mendekat kepada Tuhan kok. Dia bukan pertunjukan, bukan apa, semuanya pada tujuan bersama untuk mendekat kepada Tuhan. Mbuh pengen mlebu surga, mbuh pengen ketemu Gusti Allah, mbuh apa lah, pengen intine menuju yang sejati. Nek kuwi arep jaranan, arep menyan, arep demit, arep iblis ditampa ning maiyah. Dadi ngopo ning pengajian liyane ora ono jaranan karena ora ditampa ming maiyah sing gelem nampa sapa-sapa nggo bareng-bareng ning Gusti Allah. Jawaban kuwi. Iya, sekolah gedehku, Bro. Oke, sekarang Pak Muzamil. Nanti mohon dengan sangat seluruh komprehensinya difatwakan oleh Cak Fuad ya. Terima kasih. Kalau saya kan saya kira
ngaji versi yang tidak seperti ini kan sudah pekerjaan saya tiap hari, gitu ya. Jadi saya dari kecil lahir di di masyarakat yang ngaji dilanggar, ya. Saya kalau gak sekolah gak apa-apa, yang penting kalau gak ngaji saya dimarahi betul sama ayah saya. Jadi kalau saya gak masuk SD itu ayah saya tidak marah. Tapi kalau saya sampai tidak ngaji, tidak datang ngaji Quran, kan kalau di Madura itu pagi mesti SD, sore harus madrasah, dan habis maghrib itu harus kelanggar ngaji. Menginap itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak hanya datang terus pulang. Setelah itu saya di pesantren. Hidup saya di pesantren sampai sekarang di pesantren. Nah, menurut saya itu ya. Bagaimana ini? Ini pengajian seperti inilah yang melengkapi pengajian-pengajian yang selama ini saya jalani itu, gitu ya. Bahkan memang tidak ada duanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau nanti ditanya itu ngaji kayak itu tuh di mana referensinya, ya memang nggak ada referensinya. Ya baru Cak Non ini yang mengadakan ngaji seperti ini. Jadi kalau ditanya itu ngaji apa, yang ngaji versi Cak Non. Terus dari mana referensinya ya Cak Non? Nah Cak Non itu siapa? Kan tinggal begitu. Kalau saya menjawab, Cak Non ini Sunan Kalijogonya abad ini. Inilah ngaji versi Sunan Kalijogo abad 21. Gitu jawaban saya. Karena ngaji itu kan menuntut ilmu, ya kan? Tolabul ilmi, bahasa apa? Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau kata beliau, kata Cak Non itu, jadi orang sampai mati pun sebelum masuk ke liang lahat masih tetap harus ngaji. Jadi sudah hilang nyawanya, dimandikan, tetap ngaji karena belum masuk ke liang lahat, gitu ya. Lo kan begitu. Karena sampai masuk ke liang lahat. Saya kira inilah the real ngaji. Inilah the real menuntut ilmu. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan pengajaran dalam versi tutorial itu ya. Ceramah, oh ini Quran artinya begini, oh ini cara, tidak begitu. Tapi kita diajak mengaji yang benar-benar mengaji. Kita betul-betul mencari ilmu, dan ilmu di sini dibabar luas, betul-betul dibuka. Bukan hanya dari teks yang berupa tulisan Al-Quran atau hadis, tapi kita juga belajar dari teks firman Allah yang berupa budaya, dari teks firman Allah yang berupa wayang, dari teks firman Allah yang berupa jaran kepang, dan semuanya. Karena seperti yang sudah saya katakan dalam fikih Muzammili itu, gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah sumber untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Itu jawaban saya, ya. Itu saya kira jawaban saya. Oke, redaktur mencatat, karena teman-teman sekalian, seluruh diskusi kita itu akan abadi sepanjang masa, karena akan kita catat, suatu hari akan menjadi buku, suatu hari menjadi manuskrip, suatu hari akan menjadi main resources. Anakmu, cucumu akan mengacu kepada apa yang kita diskusikan. Kita sadar bahwa kelemahan bangsa Indonesia karena tidak mendokumentasi ilmu-ilmunya sejak lama. Dan di Ma'iyah kita dokumentasi semuanya, sehingga semua Anda ini adalah orang-orang yang disebut mujtahidin, orang-orang yang oleh Allah dipuji karena Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, dan mencari ilmu itu pahalanya tidak kalah sama ibadah mahdhah. Anak Cak Fuad yang tahu itu, Pak Muzamil juga tahu itu. Nah, sebelum saya tanya kepada Mas Syekh ya, Cak Fuad, saya mohon dengan sangat dari seluruh yang sudah dijawab tadi, Cak Fuad memberikan dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fatwa ya. Jadi kalau saya yang
terakhir ini enak sebenarnya. Pokoknya semua yang baik, yang benar-benar dari jawaban tadi itu sama dengan saya. Ya, tapi kalau yang rodo-rodo salah itu enggak. Cuma begini, barangkali dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ajaran Islam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beragama itu kan bisa dipilah menjadi dua secara garis besar. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah. Kira-kira pengajian ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Muamalah. Ya. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas, boleh ditanya, ini dasarnya apa? Kan gitu. Kalau ibadah muamalah itu bukan tanya ini Nabi pernah melakukan apa enggak, bukan itu. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam muamalah itu, ada enggak yang bertentangan dengan apa ajaran pokok Islam atau tidak. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi, ya kita ajak diskusi, ya gimana Mas ya? Kira-kira yang menurut saya tidak pantas yang mana? Misalnya menyan, ada apalagi jaran kepang, ada wayang dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang tidak ngerti sebenarnya menyan itu yang bagaimana. Kalau menurut saya kok menyan itu wangi-wangian sebenarnya, parfum. Ya, karena kalau saya di Arab itu bertamu ke suatu acara yang resmi itu selalu ada itu. Apa? Bukan aroma, bahkan uap apa asap itu. Jadi selalu dibawa di satu tempat lah seperti menyan tadi itu, ya. Kemudian dibawa keliling ke setiap tamu dan tamu itu harus menghirup asap tadi. Ya, itu sopan satunya begitu. Ya, jadi kalau misalnya menyan itu dalam kaitannya dengan untuk memberi bau-bauan yang enak kan enggak masalah itu. Nah, saya enggak tahu gunaan menyan yang lain itu, menurut saya enggak tahu gitu. Ya, yang saya tahu bahwa menyan itu ya itu ciptaan Allah dan tergantung kita mau pakai untuk apa itu. Ya, kalau tujuannya baik enggak masalah, tapi tujuannya buruk itu yang tidak boleh. Demikian juga ajaran kepang. Ya, kok saya melihatnya itu satu bentuk tarian, ya, tarian yang dinamis, tarian yang penuh dengan vitalitas, ya, totalitas katanya tadi itu, ya, yang bisa kita ambil itunya, ya. Nah, jadi bisa didiskusikan dengan yang bertanya, ya coba kita cari ya, mana yang kurang tepat, ya, karena sekali lagi kalau ibadah muamalah itu rumusnya adalah apakah ini ada yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak. Ya, bukan tanya ini dalilnya mana bahwa boleh seperti itu, bukan begitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi saya dari sudut pandang ini barangkali juga bisa menjadi landasan. Pokoknya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif, tapi kalau yang ibadah muamalah kita justru harus kreatif. Nah, sepanjang kreativitas ini juga ada ukurannya tadi. Ya, itu kita lihat secara cermat, kita pelajari betul. Ya, kita pelajari betul. Ya, tidak sekedar kata orang atau melihat selama ini dalam pandangan umum bagaimana itu bukan begitu. Kita harus pelajari betul. Nah, jadi dengan demikian saya kira apa yang terjadi dalam pengajian ini tidak seluruhnya mesti benar. Bisa saja ada yang salah. Tidak usah pengajian seperti ini, pengajian yang biasa saja kadang-kadang juga ada salahnya kok. Ya. Misalnya ketika seorang memberikan ceramah dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, itu kira-kira gimana itu? Kan sama aja itu. Itu pengajian yang katakanlah konvensional, tapi isinya itu tidak membawa manfaat, tapi membawa madarat, menanamkan kebencian kepada kelompok lain, menanamkan kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar. Maka apa yang terjadi di pengajian itu bisa kita diskusikan, ya, kita cari kunci-kuncinya, mana yang
kira-kira menurut anggapan kita itu bertentangan dengan agama dan mana yang tidak, dan tentu tidak bisa sembarangan kita mengatakannya. Nah, kira-kira itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan kita. Terima kasih, mudah-mudahan sudah semakin utuh ya Rek ya. Saya menegaskan saja, kalau pakai teori biasa, tidak pakai istilah-istilah Islam, gini loh. Kita menjalankan ajaran Allah itu ada yang berdasarkan perintah, ada yang berdasarkan larangan, gitu ya. Nek berdasarkan perintah itu ya negatif perintah ya coba dilakoni. Nek berdasarkan larangan, angger gak dilarang ya lakonono. Lakono toh? Sederhana. Itu kalau pakai logika biasa sehari-hari, dan itu bisa Anda jawab ke siapa aja. Kalau pakai bahasanya Afwa tadi, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu sholat 5 waktu, naik haji, rukun Islam, dan beberapa hal lain yang nempel sama konteks mahdhah gitu. Nah, saya ulang rumus di Ma'iyah. Ibadah mahdhah kalau menurut perumusan saya itu gini. Ibadah mahdhah itu gini, apa saja jangan melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Nek gak dikon sembayang ya ojo sembayang, gitu ya. Nek gak dikon poso ya ojo poso. Itu mahdhah. Jadi jangan lakukan kecuali diperintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali dilarang. Jelas ya? Wis lakon ono apa ikon kate mulai teko kene berangkang nang cukir gak masalah. Cuman rodok gendeng ngono lah ya. Mosok berangkang teko kene nang cukir, tapi ndak masalah itu. Asal tidak ada larangannya. Jadi bener Cak Fuad tadi. Anda jawabnya sederhana, sira iku malu menyan jaran kepang iku mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran Allah sing ndi? Sing ndi iku mang? Nah, lu kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ya toh, momong anak, dudu agama, lah ngono. Nah, ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Dipikirnya sing agama iku ngene iki, pengajian, wonge ceramah, terus di masjid sembahyang, terus sedekah, ngono iku lho. Ngingu anak yatim kok ngingu. Menyantuni anak yatim itu agama. Tapi nek kon becak dudu agama lah ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler. Dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Jadi maksudnya ini, ada wilayah yang kompatibel sama Allah, ada wilayah yang menentang Allah, tapi semua dalam ruang yang sama. Bener gak? Ono wong lunga umroh untuk mencari ridho Allah dan supaya Allah lebih cinta sama dia. Ada orang umroh tujuannya jadi gak kena KPK. Kan bertentangan, masih podo-podo umroh ya. Langsung ya, oke. Jadi wis ngerti ya, jawabnya beres ya. Beres ya. Kecuali sing segodo mang. Iku seneng, paling seneng aku. Kon takon njak gelut aja bos, langsung aja wis. Nah, iku sing ngono ae jawab iki malah enak iku wis. Itu. Tapi Pak Muzamil dia tidak ingat bahwa dia punya jawaban yang luar biasa, tapi itu nanti. Pak Muzamil itu mentafsirkan Jafuat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nanti Pak Muzamil biar menjelaskan, itu akan sangat akurat untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bahwa semua hal yang Anda lakukan di dunia ini, dari bangun tidur, bahkan ketika Anda tidur, itu tidak ada kecuali, tidak ada alternatif kecuali ibadah. Kabeh iku ibadah, kan sing enggak ngoyo ibadah. Ayo, Bantan ngoyo iku ibadah, Bantan. Bantan nek ngoyo wis nek luwih ekstrem ngising. Kalau Anda ngising berarti Anda taat kepada sunnah Allah, betul tak? Lah diatur hubung-hubungane iki lho. Mari kon ngising ndek jumleng, banyune mlebu ana apa? Tae mlebu lemah, terus mari ono udan deres, ndresep, terus banyune nang sumur, sumure kok timba kok ombe meneh. Terus kon nguyuh meneh,
nesing meneh mlebu sumurne kok mbel jan kono iki jane mangan taekmu dhewe. Asline ya. Cuman wis diverifikasi, sudah difilter oleh sistem tanahnya Allah yang luar biasa itu. Nek mulane kan Sapideng kan nggone kudu sekian meter dari sumur, cek gak nemen-nemen, cek gak engko kon gawe Sapideng pinggir sumur langsung iku. Langsung mulane ada langsung ya rek. Gitu ya. Oke. Saiki aku takon nang Mas ya. Sampean pernah ndak ndalang di pengajian selain di Maia? Belum pernah. Jadi ndalang di pengajian cuma di Maia? Di Maia. Ada pertanyaan ndak dari luar? Pernah ditentang orang kayak dipertanyakan kayak apa di lokno apa di piye ngono? Iya pernah. Piye. Wong pengajian kok nganggo wayangan. Sebabnya apa kan begitu, pengajian kan biasanya juga ceramah, terus musiknya juga rebana, tidak pakai nanggap wayang. Saya jawabnya sederhana, saya disuruh kok. Maksud saya nggak mau, cuma gitu. Dan yang nyuruh Cak Nun. Saya kan Riko kalau mau nolak Cak Nun. Kata Pak Kiai Muzamil tadi kan Sunan Kalijogo. Nah, maksud saya nolak Sunan Kalijogo kan nggak enak. Itu aja. Setelah itu orang yang menanyakan tadi tidak bereaksi lagi? Oh, jawab lagi. Pripun? Oh. Ya. Oke, Mas, nanti kalau ada beberapa hal yang Anda ingat mengenai ini nanti kita omongkan lagi ya. Oke, matur nuwun, tepuk tangan untuk beliau. Jadi kalau nanti ketemu Mas di mana-mana, Mas, oh ya. Saya nambahin sedikit hal mengenai menyan ya. Saya itu diminta, saya itu pernah mencari bukan parfum Java, dupa. Saya keliling di Taipei, keliling nang toko-toko ndolek dupa. Akhirnya karena saya tidak puas, kok gak ono sing cocok karo aku. Akhirnya diternono ya wong Taiwan, wong Cina, diterno nang ndi wis jam 11 bengi kayak dek ngomong lu sebenarnya dupa yang terbaik itu dari Jawa. Ngono lho, lu sampean gak kondong mang-mang aku wis kadung 3 jam keliling arene. Nah, sehingga kemudian Anda tahu bahwa dupa yang terbaik Kemenyan salah satunya itu yang terbaik itu di Gunung Merapi. Jadi di lereng Merapi itu dulu ada perkebunan kemenyan. Nah kemarin setahun yang lalu dihidupkan kembali. Jadi para petani di sana menanam kemenyan lagi. Itu juga produktif secara ekonomi. Tetapi mereka takut kepada ustadz-ustadz. Kan gitu, waduh kok nandur kemenyan iki kok bertani kemenyan gitu kan. Sehingga mereka minta tolong saya untuk menanam menyan apa jenenge ngono gitu. Penanaman pertama kali apa jenenge? Pokoknya saya yang disuruh ngincepre pertama, terus bikin prasasti aku sing tanda tangan. Ngono, itu ndak di lereng kok agak atas kok, jadi di pundaknya Merapi lah kira-kira. Dan saya mengupacarai betul dan semua pada datang dan saya kasih kalimat di prasastinya, barang siapa mencabut tanaman ini akan mendapat azab dari yang memiliki tanaman ini. Bener tak gak gue? Logis ora? Siapa yang memiliki? Allah. Jadi ngunai pokoknya. Akhirnya aman sampai sekarang, tidak ada yang mengecam. Itu loh. Jadi orang nopo sing wani nyentuh itu. Mergo sing nandur Sunan wis baba wis ngono ae wis baba dijenengi sapa bah sapa. Sing penting kalau ada sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan kehendak Allah atau dalam pengertian kita yang ada dalam nilai Islam akan kita tinggalkan, sudah pasti kan gitu ya teman-teman sekalian. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian tapi kok ada kemenyan, sesajen, wayang dan kuda lumping. Kalau mendengar kata pengajian, mungkin yang terbayang di benak teman-teman adalah sekumpulan orang berkumpul duduk dalam suatu majelis. Umumnya yang hadir berbaju koko putih-putih, bisa di ruang tertutup atau terbuka, mendengarkan seorang ustadz atau kiai berceramah di depan. Gambaran seperti itu yang memang banyak hadir di media massa atau media sosial. Sehingga sangat bisa dipahami bila banyak orang pun melihat sinau bareng tak ubahnya seperti pengajian pada umumnya. Namun bila teman-teman mengikuti sinau bareng, Mbah Nun dan Kiai Kanjeng akan terasa bahwa ia memiliki banyak perbedaan dengan pengajian pada umumnya. Saking berbedanya, terkadang masyarakat awam dengan bekal konsep pengajian yang dipahami dari arus media utama, berkomentar terhadap sinau bareng dengan pengajian kok begitu. Dengan melihat perkembangan dari waktu ke waktu, sinau bareng yang begitu itu, ia semakin digandrungi generasi milenial. Terlihat sangat antusias hadir di setiap sinau bareng, kapanpun dan dimanapun berada. Teman-teman bisa belajar memahami beberapa hal mengenai sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng yang sudah menyambangi lebih dari 4.000 titik dalam seperempat abad perjalanannya. Egaliter, tanpa sekat, tanpa seragam, dan hanya peci maiyah. Sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng yang selama ini terselenggara adalah sebuah forum yang egaliter. Siapa saja bebas untuk datang ke forum ini. Sebuah forum yang sangat terbuka, tidak memandang suku, ras, agama, apalagi profesi, latar belakang, pendidikan, strata ekonomi, dan hierarki sosial masyarakat lainnya. Laki-laki dan perempuan membaur menjadi satu, sehingga generasi milenial pun bisa memperbanyak teman melalui sinau bareng. Tidak perlu berseragam ala santri untuk bisa ikut sinau bareng. Sarungan boleh, bertato dan bertindik diterima. Berpakaian ala anak pang oke-oke saja. Bercelana pendek, kaos oblong asik-asik saja. Bercadar juga monggo. Satu-satunya yang terlihat umum di sinau bareng, banyak yang menggunakan peci maiyah. Itu pun tidak wajib dan hanya penanda kemesraan saja. Yang paling banyak adalah kombinasi warna merah putih. Namun, kombinasi warna lainnya juga banyak. Jangan kaget jika sinau bareng, teman-teman akan melihat ada jamaah yang bukan orang Islam. Atau bahkan ada orang berpenampilan yang oleh media umum dicap sebagai Islam garis keras, bisa nyaman hadir di sinau bareng. Maka jangankan NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, Sunni atau Syiah, orang yang menganggap dirinya ateis sekalipun boleh datang dalam sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Karena yang diterima di sinau bareng adalah manusianya tanpa memperdulikan identitas yang menyekat selama ini. Gamelan Kiai Kanjeng adalah elemen primer dalam sinau bareng.
Konsep sinau bareng yang dinisiasi oleh Mbah Nun bersama Kiai Kanjeng perlahan banyak diikuti pengajian-pengajian umum. Namun terkadang unsur yang diterapkan hanya menggunakan pemahaman parsial akan posisi gamelan Kiai Kanjeng, yaitu hanya dianggap sebagai kelompok musik penghibur, sehingga pengajian-pengajian yang mengikuti konsep sinau bareng menyertakan sebuah kelompok musik yang hanya berfungsi menghibur di sela-sela ceramah sang ustadz atau kiai, hanya sekedar untuk tidak membosankan. Padahal posisi gamelan Kiai Kanjeng bukan sekedar elemen sekunder dalam sinau bareng, melainkan merupakan elemen primer. Kunci-kunci ilmu yang disampaikan Mbah Nun terkadang lebih mudah dipahami dengan musik yang dibawakan Kiai Kanjeng. Bisa diambil contoh ketika Mbah Nun mengajak jamaah untuk memahami dan menyadari jati diri bangsa Nusantara yang ngemong dunia. Pemahaman akan itu disampaikan lewat nomor One More Night nya Moren 5 dengan aransemen gamelan yang dominan. Dan untuk mengajak kita menghargai hasanah masa lalu untuk membangun masa depan, di tengah-tengah lagu kita diajak bermain permainan anak-anak seperti gundul pacul, jamuran, dan cublak-cublak suweng. Edukatif dan menghibur, bukan? Siapa saja boleh naik ke panggung, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng adalah sebuah forum yang memiliki konsep panggung dengan 1000 podium. Semua bisa berbicara dengan pagar ketika dan empan papan. Tidak ada yang merasa lebih unggul dari yang lainnya. Tidak ada pula yang merasa lebih pintar dari yang lainnya. Semua yang hadir memiliki landasan bahwa datang ke sinau bareng memang untuk belajar bersama-sama, termasuk Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Orang yang masih memiliki semangat untuk belajar adalah orang yang merasa belum pintar, sehingga masih membutuhkan tambahan ilmu dan wawasan. Di sinau bareng, teman-teman bebas untuk bertanya atau juga mengungkapkan pendapat jika memang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Tetapi jangan salah, di sinau bareng yang dicari bukanlah siapa yang benar, melainkan apa yang benar. Maka opini, pendapat, argumen, dan ilmu apapun yang teman-teman dapatkan di sinau bareng bukanlah barang jadi yang bisa diyakini sebagai kebenaran mutlak. Jadi jangan sampai sepulang dari sinau bareng merasa paling pintar dibanding yang tidak datang ke sinau bareng. Dan sinau bareng juga tidak ada doktrin, teman-teman berdaulat sepenuhnya untuk sepakat dan tidak sepakat atas setiap ilmu yang didapatkan di sinau bareng. Panggung rendah dan jarak dengan jamaah sangat dekat. Hampir di setiap penyelenggaraan sinau bareng, panggung yang didirikan tingginya tidak lebih dari 50 cm. Karena nuansa yang dibangun di sinau bareng ini adalah nuansa kebersamaan. Adanya panggung bukan untuk menandakan bahwa yang di panggung adalah pihak yang ditonton dan yang di depan panggung adalah pihak yang menonton. Sinau bareng ini bukan pertunjukan. Dengan posisi panggung yang rendah, maka jarak antara panggung dengan jamaah pun sangat dekat. Selain nuansa keakraban yang terbangun,
Secara tidak langsung, konsep seperti ini juga melatih tanggung jawab semua pihak. Bagi yang berbicara di panggung, ia bertanggung jawab atas apa yang ia sampaikan. Begitu juga bagi jamaah, jika ia hendak membantah apa yang disampaikan, maka ia juga bertanggung jawab atas argumen yang disampaikan. Komunikasi dua arah, metode yang digunakan dalam sinau bareng, yaitu komunikasi dua arah. Sulit menemukan nuansa orang berceramah di sinau bareng ini. Sinau bareng berjalan melalui tahapan diskusi. Mbah Nun selalu melibatkan audien, bisa bertanya langsung atau menyanggah. Maka, selain tidak ada doktrin, teman-teman juga tidak akan mendapatkan fatwa di sinau bareng. Karena pada setiap ilmu yang dibahas, teman-teman akan menemukan sendiri kesimpulan dari apa yang disampaikan. Dan kesimpulan itu akan berbeda-beda tiap individu. Kemudian belajar bersama dengan diskusi multidimensi ilmu ma'iyah yang universal. Sinau bareng ini bukan hanya pengajian, jadi yang dibahas di dalamnya bukan hanya tentang ilmu agama. Selain tidak ada ceramah yang disinau bareng, ilmu yang dibahas juga beragam. Misalnya, penjelasan puasa dibahas dari berbagai sudut pandang, bukan sekedar perkara menahan lapar dan haus. Dari pembahasan puasa bisa saja teman-teman akan berpetualang hingga ilmu politik. Jangan heran, di sinau bareng juga membahas ilmu tentang ekonomi, hukum, olahraga, kesehatan, kebudayaan, kesenian, filsafat, dan lain-lain. Teman-teman yang sedang mencari ilmu spiritual juga jangan khawatir. Di sinau bareng, ilmu tasawuf juga dibahas karena dalam kehidupan nyata sehari-hari, semua ilmu saling terkait. Workshop yang menggembirakan karena tidak ada sekat, maka jamaah juga merupakan pelaku sinau bareng. Seringkali Mbah Nun mengajak beberapa jamaah untuk naik panggung, kemudian mengadakan workshop sederhana. Fungsi dari workshop ini untuk bersama-sama menggali atau mencari jawaban dari tema-tema pada tiap sinau bareng. Kalau pengajian umum, masyarakat pengundang menyuguhkan tema untuk kemudian ustadz atau kiai diminta menceramahi masyarakat terkait tema tersebut, tapi Mbah Nun mengajak masyarakat, terutama generasi milenial, untuk juga menyumbangkan pemikiran mereka. Sehingga upaya solusi yang muncul menjadi otentik sesuai kebutuhan mereka. Mbah Nun hanya nambal yang kurang-kurang dan membenahi yang kurang pas dari pendapat mereka. Para orang tua muda yang membawa anak kecil. Salah satu fenomena yang terjadi di sinau bareng adalah semakin banyak anak kecil yang masih di bawah 5 tahun diajak oleh orang tua mereka untuk sinau bareng. Dari sudut pandang kesehatan modern, begadang itu kan tidak baik bagi anak-anak, apalagi begadang di ruang terbuka. Sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng sering dilaksanakan di lapangan atau alun-alun. Di ruang terbuka yang hembusan angin malamnya cukup kencang, belum lagi kalau hujan turun. Suhu udara pasti akan lebih dingin lagi. Apalagi pembahasan ilmu yang disampaikan, apa iya anak-anak itu akan paham? Tapi jangan salah, anak-anak itu mungkin hari ini belum paham apa yang mereka alami sinau bareng. Bisa saja suatu saat nanti mereka akan ingat bahwa ketika mereka kecil, mereka pernah merasakan atmosfer sinau bareng. Apalagi banyak masyarakat
kita yang masih memegang prinsip ngalap berkah, maka sebisa mungkin seluruh anggota keluarga mereka diajak untuk sinau bareng dalam rangka ngalap berkahi Mbah Nun. Solawatan, atmosfer, kemesraan dan bergembira dengan kegembiraan yang disenangi Allah. Satu hal pokok dalam sinau bareng adalah solawatan, karena prinsip dasar yang dibangun Ma'iyah adalah bahwa hidup ini harus selalu dalam keselarasan segitiga cinta Allah, Rasulullah, dan hamba. Maka solawat adalah hal yang utama. Dalam sinau bareng, solawatan adalah kebutuhan. Tidak hanya manusia yang bersolawat, semua makhluk yang hadir di sinau bareng diajak bersolawatan dengan penuh kehusyukan. Atmosfer kegembiraan ini memang ditanamkan Mbah Nun karena dalam menjalani hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi ini harus dijalani dengan gembira. Namun kegembiraan itu tetap dengan pagar harus yang disenangi Allah, bukan gembira asal gembira saja. Satu persatu jamaah salaman dengan Cak Nun di akhir sinau bareng. Teman-teman jangan heran jika di setiap akhir sinau bareng, jamaah yang hadir akan antre bergiliran untuk bersalaman dengan Mbah Nun. Motivasinya tentu saja berbeda-beda. Ada yang memang sekedar ingin berterima kasih, ada yang memang berniat meminta doa dari Mbah Nun atas hajat yang sedang mereka harapkan untuk terwujud. Bentuknya pun tidak hanya salaman, ada yang memeluk Mbah Nun, ada yang minta ditempeleng, diusap-usap kepalanya, ditiup ubun-ubunnya, bahkan minta diludahi mulutnya oleh Mbah Nun. Teman-teman yang pernah ikut sinau bareng bisa merasakan cinta dari para jamaah tersebut. Atas itu semua Mbah Nun selalu mewanti-wanti bahwa jangan sampai terbangun atmosfer kultus terhadap individu di Ma'iyah. Jika memang hajat teman-teman yang didoakan oleh Mbah Nun dapat terwujud, teman-teman harus meyakini bahwa yang mengizinkan untuk terwujudnya hajat itu adalah Allah, bukan Mbah Nun. Dan mereka satu persatu dilayani Mbah Nun dengan penuh cinta, yang juga menarik. Berapa lama pun salaman berlangsung, bahkan bisa lebih dari 1 jam karena saking banyaknya. Gamelan Kiai Kanjeng menemani dengan nomor-nomornya, sampai tinggal orang terakhir salaman dari ribuan orang yang antre. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.